Ah, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan penyebaran COVID-19 ini, baik itu melalui mobil ambulan, mobil pusling. Kemudian setiap warga yang baru datang ke Kabupaten Tulang Barat secara otomatis akan dilakukan screening oleh tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit, RSUD maupun di puskesmas. Kemudian kami juga Dinas Kesehatan juga sudah mengupayakan kebutuhan-kebutuhan terkait penanganan COVID-19 ini yang dibutuhkan oleh teman-teman yang ada di bawah. Contoh kesediaan APD, kemudian termogan untuk mengukur suhu tubuh, kemudian hand sanitizer, kemudian alkesnya, obat-obatannya itu sudah kita lakukan di Dinas Kesehatan. Sejauh ini ada nggak Bang dari Dinas Kesehatan sendiri bekerja sama dengan TIUH Bang terkait dengan TIUH? Ya, jadi gini, yang pasti Dinas Kesehatan terkait masalah penanggulangan COVID-19 ini kan tidak mungkin selesai oleh jajaran kesehatan sendiri. Artinya itulah gunanya kerjasama dengan stakeholder lain, dengan lintas sektor. Karena wabah ini itu tadi disampaikan adalah ini bencana nasional. Ditetapkan oleh pemerintah pusat bahwa COVID-19 ini bencana nasional. Artinya kami Dinas Kesehatan sudah pasti koordinasi dengan TIUH. Yang paling terpenting adalah koordinasi kita dengan TIUH. Mereka kita minta ngebantu memantau, mengawasi orang yang baru datang. Yang sesuai dengan protokol kesehatan harus diisolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Ini kan banyak kejadian yang membuat masyarakat kita resah, panik. Karena apa? Begitu ada warga yang datang ke Tulang Barat, harusnya dia isolasi mandiri selama 14 hari, baru 1 hari, 2 hari dia sudah keluyuran. Nah itulah kita minta peran sertanya aparatur TIUH dan masyarakat maupun keluarga daripada pendatang itu. Nah, untuk rumah sakit umum daerah kita Bang, bila alatnya seperti ini apa saja yang sudah di? Ya, jadi kesiapan Dinas Kesehatan melalui rumah sakit Kabupaten Tulang Barat RSUD sudah menyiapkan 11 ruangan isolasi. 2 diantaranya adalah ruang isolasi khusus dengan tekanan negatif, dilengkapi dengan peralatan dan APD lengkap. Artinya inilah kesiapsiagaan Dinas Kesehatan melalui Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tulang Barat. Untuk berdirinya posko sendiri, dari Dinas Kesehatan posko sendiri sudah berapa? Ada tidak? Posko maksudnya? Posko untuk daerah setiap Oh ya, jadi gini, posko itu yang ada sekarang ini kan gugus tugas ini adalah pemerintah kabupaten yang punya. Kalau Dinas Kesehatan tidak punya posko, kami memaksimalkan pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit dan puskesmas. Sejauh ini ada nggak Bang atau berapa jumlah ODP atau PDP ya? Ya, sampai dengan hari ini jumlah pendatang update terus kan? Ya, update setiap hari. Jadi jumlah pendatang sampai dengan hari ini sebanyak 4.174. Kemudian ODP itu sebanyak 14 yang sedang dalam pemantauan. Kemudian pasien dengan pengawasan ada 1 sampai dengan saat ini. Jadi warga yang datang ke Kabupaten Tulang Barat sampai dengan hari ini 4.174. Dari 4.174 itu 14 diantaranya masuk kategori orang dalam pemantauan. Tetap diisolasi di rumah, tapi dalam pantauan tim kesehatan. 1 orang PDP itu kita rawat di rumah sakit RSUD Tubaba. Jadi hingga saat ini yang PDP itu Bang? Kita belum nentuin negatif atau positifnya Bang. Nunggu apa? Jadi gini. Pasien PDP yang dirawat di rumah sakit Tulang Barat sampai dengan hari ini kondisinya semakin membaik. Saya dapat informasi laporan dari direktur rumah sakit bahwa hari ini keluhannya sudah hampir tidak ada, baik itu demam, sesak maupun batuk pilek. Kemarin kita sudah membawa sampel swabnya ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Pemeriksaan itu akan dilakukan di Balai Laboratorium Kesehatan di Jakarta atau di Sumatera Selatan, Palembang. Kita tinggal menunggu hasilnya seminggu kemudian dia. Seminggu kemudian. Ya, yang pasti saya pastikan bahwa
PDP yang dirawat di RSUD Tubaba sampai dengan hari ini kondisinya stabil dan membaik. Terus apa Bang? Ini kan ada himbauan dari gubernur atau wakil gubernur Bang tentang masalah daerah yang tidak boleh apa istilahnya masuk ya. Apalagi kan kita ada beberapa bisa kita lihat juga daerah lain masih masuk ke tempat kita. Ini apa upaya atau ada pencegahan dari dinas kesehatan sendiri ada nggak Bang? Apa maksudnya warga yang datang? Dari luar daerah. Ya, jadi gini, dari 2 minggu yang lalu, baik itu Pak Bupati, Kepala Daerah kita, kemudian Pak Kapolres, maupun saya selaku Kepala Daerah Kesehatan sudah memberikan statement, himbauan kepada masyarakat Tulungagung Barat yang saat ini sedang berada di luar daerah. Benar. Untuk tidak atau menunda kepulangan mereka ke Kabupaten Tulungagung Barat. Ini adalah upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 itu. Nah, artinya upaya sudah kita lakukan, tapi kita juga tidak bisa memaksa. Tidak bisa memaksa dalam hal misalkan mereka datang terus kita usir lagi, kan tidak mungkin gitu loh. Tapi pemerintah dalam upaya memutus mata rantai ini sudah, baik itu kepala daerah maupun instansi-instansi lain dan termasuk saya di Dinas Kesehatan sudah seringkali memberikan himbauan baik melalui media sosial maupun melalui pamflet segala macam untuk menunda mudiknya. Dan alhamdulillah seminggu terakhir ini ada penurunan yang signifikan kedatangan warga yang dari luar daerah datang ke Tulungagung Barat. Ya mungkin ya pesan dari pemerintah daerah ini mungkin sudah sampai ke mereka kan untuk menunda mudik mereka ke Kabupaten Tulungagung Barat. Bang, gini Bang, kita kan sekarang bicara tentang dari dinas kesehatannya sendiri Bang, himbauan untuk masyarakat. Yang paling kita khawatir gitu Bang, kadang-kadang kan masyarakat banyak tidak tahu apa sih gejala si COVID ini, seperti apa. Terkadang kan kita kan bukan patokannya dari luar daerah saja Bang, kita terkadang kan dari dalam juga kan kita nggak tahu. Kalau jadi ada kontak dengan ya ada sikap kontaknya. Jadi yang pasti Bang, untuk masyarakat khususnya yang tidak luar daerah, yang tidak pemudik, masyarakat tetap lah dibilang itu, himbauannya yang benar-benar harus dilakukan seperti apa Pak? Ya satu physical distance. Physical distance itu sebisa mungkin berada di dalam rumah. Baik itu warga pendatang ataupun kita. Kemudian social distance. Social distance itu jangan berkumpul di kerumunan. Kemudian lakukan cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Kemudian kalau dia ada keluhan kesehatan, segera periksakan ke puskesmas. Karena sebetulnya kalau masyarakat asli kita yang berdomisili di Tulungagung Barat tanpa ada riwayat bepergian dari luar atau kontak dengan orang luar, itu sebenarnya aman gitu loh. Nah sekarang ini kan dengan kedatangan yang 4.174 inilah yang kita khawatirkan kan. Untuk itu himbauan kita, saya wakil kepala daerah itu tadi hindari kerumunan dengan orang banyak, jaga jarak, kemudian sebisa mungkin kalaupun tidak ada kepentingan untuk tetap di rumah, kemudian sesering mungkin cuci tangan pakai sabun di air mengalir sesudah atau sebelum aktivitas, kemudian terapkan kebiasaan hidup bersih dan sehat, istirahat cukup, aktivitas kan itu himbauan. Jadi himbauan ini selain dinas kesehatan, tenaga kesehatan sudah melakukan himbauan itu, kita juga meminta aparatur TIU. Makanya beberapa waktu yang lalu aparatur TIU juga sudah melakukan woro-woro juga mereka, baik itu di rumah ibadah ataupun keliling. Artinya itu membantu kita tenaga kesehatan untuk menyampaikan pesan ini kepada masyarakat. Cukup.